Shalom saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang doa. Dan perlu kita pahami bahwa doa adalah mempersembahkan kepada Allah keinginan-keinginan kita akan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam Kristus. Mengakui dosa-dosa kita dan dengan penuh syukur mengakui anugerah Allah, belas kasihan Allah bagi kita. Itulah doa. Nah saudaraku, ada banyak orang yang memiliki konsep yang salah mengenai doa. Kebanyakan kita percaya bahwa kita dapat berbicara kepada Allah kapanpun kita ingin. Dan Allah akan mendengarkan. Nah, orang-orang semacam ini percaya bahwa tugas Allah adalah mendengarkan dan menjawab doa mereka. Nah, pemikiran seperti ini yang salah. Dengan sadar mereka menjadikan Allah seperti seorang pembantu yang tugasnya melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, tugas Allah bagi mereka yaitu mendengarkan dan melakukan apa yang mereka minta. Nah, orang-orang seperti ini kadang kita ketemu. Nah, ada orang yang tidak pernah berbicara kepada Allah, tidak pernah berdoa selama bertahun-tahun. Lalu ketika ada masalah, baru mereka berdoa minta pertolongan sambil berharap agar Allah akan menjawab doa mereka. Inilah orang-orang yang memiliki konsep yang salah tentang doa. Nah, kita harus tahu bahwa tidak semua doa didengarkan dan dijawab Allah. Nah, kita lihat di dalam Amsal 15 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-29 mengatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenangnya. Ayat yang ke-29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nah saudaraku, dalam kedua ayat ini Allah tidak mendengarkan doa orang fasik dan Allah membenci doa-doa mereka. Nah saudaraku, kenapa Allah tidak mendengar doa-doa orang fasik? Nah karena mereka orang berdosa, mereka orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah saudaraku, tidak ada manusia yang sempurna, semuanya orang berdosa. Maka apakah tidak ada yang dapat berdoa kepada Allah? Nah saudaraku, ada kabar baik buat kita, yaitu karena kita telah beriman kepada Yesus, maka kita dapat menghampiri dan berdoa kepada Allah dalam kebenaran. Saudaraku, Allah mendengarkan doa-doa kita karena dosa-dosa kita telah diampuni dan karena kita datang kepada Allah dengan kebenaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yesuslah yang membenarkan kita, karena itu kita dapat berdoa kepada Allah. Saudaraku, bagi mereka yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Yesus, yang masih berada di dalam dosa, masih hidup di dalam dosa, mereka tidak dapat mengharapkan Allah untuk menjawab doa mereka. Nah saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah mempergunakan doa sebagai sarana keselamatan kita. Nah pertanyaannya, apakah doa itu? Nah tadi saya sudah jelaskan di atas bahwa doa adalah mempersembahkan kepada Allah keinginan-keinginan kita akan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam Kristus, mengakui dosa-dosa kita dan dengan penuh syukur mengakui anugerah Allah, belas kasihan Allah. Itulah doa yang sesungguhnya. Saudaraku, Alkitab memberitahu kita 3 cara berdoa agar Allah mendengarkannya. Nah yang pertama, dalam doa yang sejati kita mempersembahkan keinginan-keinginan kita kepada Allah. Nah saudaraku, keinginan adalah harapan-harapan kita akan hal-hal yang kita inginkan. Nah keinginan seperti apa yang kita persembahkan kepada Allah? Nah saudaraku, kita mempersembahkan keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus meminta hal-hal yang Allah kehendaki bagi kita. Misalnya, kasih dan pengampunan bagi sesama, pengenalan yang sejati akan Allah, dan kekudusan serta pengampunan. Nah inilah yang dikehendaki Allah agar kita minta dari Allah. Nah saudaraku,
Allah telah memberikan kepada kita banyak contoh doa dalam Alkitab. Salah satunya di dalam Kolose 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita bacakan ayat ini. Kolose 1 ayat yang ke-9 dan 10, demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya ulangi beberapa bagian. Dikatakan, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan ayat yang ke-10, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, saudaraku, dalam doa kita harus mempersembahkan keinginan-keinginan kita kepada Allah. Keinginan-keinginan yang timbul dari hati. Nah, kadang kita hanya mengucapkan kata-kata di dalam doa tanpa memikirkan apa yang kita katakan. Nah, hal ini salah karena Allah bukan hanya menginginkan perkataan kita, tetapi Allah juga menghendaki agar doa-doa kita kepadanya berasal dari dalam hati. Nah, itu yang Allah inginkan. Nah, kita harus tetap bertumbuh di dalam doa karena Allah telah memerintahkan kita untuk berdoa. Nah, saudaraku, semakin kita bertekun dalam doa, semakin kita akan bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 sangat jelas di sana. Nah, saudaraku, yang kedua, Alkitab memberitahu kita agar kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, satu-satunya cara yang dapat kita pakai untuk mempersembahkan keinginan-keinginan kita kepada Allah adalah di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau mengatakan, di dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudaraku, nama Yesus bukan jimat, bukan mantra gaib, tetapi ketika kita menghampiri Allah dalam nama Yesus, artinya kita sedang memberitahu Allah bahwa kita tidak berharap Allah akan menerima kita atau mendengarkan kita menurut keberadaan kita sendiri, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita ini orang berdosa. Tidak mungkin Allah mendengarkan doa kita. Karena itu kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar supaya Allah mendengarkan doa kita. Dengan nama Yesus kita berharap Allah menerima dan mendengarkan doa kita karena Tuhan Yesus Kristus berada di belakang kita. Nah, saudaraku, hanya orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang dapat berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, ketika kita datang dalam nama Yesus, kita yakin bahwa Allah akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 mengatakan, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ke-12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, saudaraku, dengan beriman kepada Kristus Yesus, kita dapat datang kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Yang terakhir, yang ketiga, Alkitab memberitahu kita agar kita ucapkan syukur di dalam doa. Nah, saudaraku, doa harus disertai dengan ucapan syukur karena Tuhan sangat baik bagi kita. Nah, inilah dasar dari kenapa kita mengucap syukur kepada Allah. Nah, saudaraku, kalau kita daftarkan kebaikan Tuhan selama 1 hari saja bagi kita, maka dapat dipastikan akan sangat-sangat panjang. Nah, saudaraku, oleh karena itu kita wajar mengucap syukur kepada Allah
karena Allah baik bagi kita. Nah, kita sebagai anak-anak Allah memiliki segala berkat yang telah diberikan Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita yang harus kita syukuri. Tidak ada berkat yang lebih besar yang Allah berikan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, berkat termahal dan mulia yang Allah berikan kepada kita, yaitu keselamatan kekal yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Karena itu, saudaraku, persoalan tersulit apapun yang kita hadapi dalam hidup kita harus membuat kita tetap mengucap syukur kepada Allah. Nah, saudaraku, berbagai kesulitan hidup yang kita alami itu adalah sarana yang Yesus pakai untuk membuat kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal yang kita alami dalam hidup kita, akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam karakter yang saleh, karakter yang seperti Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur." Semua diakhiri dengan mengucap syukur, karena apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik, terutama keselamatan yang Allah sudah berikan bagi kita. Itulah dasar, alasan utama kenapa kita mengucap syukur kepada Allah. Nah, saudaraku, doa yang didengarkan Allah, yaitu doa orang benar yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus. Doa yang mempersembahkan keinginan-keinginan kita kepada Allah yang sesuai dengan kehendak Allah. Doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di luar Kristus, doa kita tidak didengarkan. Dan doa yang disertai dengan ucapan syukur atas segala kebaikan Allah bagi kita. Itulah doa yang Tuhan berikan bagi kita, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Berdoalah senantiasa dan berdoalah dengan benar, memiliki konsep, memiliki pemahaman yang benar tentang doa. Maka saya percaya semakin hari semakin kita mencintai doa dan mencintai Yesus Kristus, dan semakin hari kita semakin melihat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.